Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sirwalendari dengan NIM 110-762-0035 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menyampaikan infografis yang berisi tentang konsep dan karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tahun 2006. Tugas ini merupakan tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu Dr. Latif Sati Hidayat MPD. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang KTSP. Apa sih itu KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Jadi, pada kurikulum KTSP ini terjadi setelah otonomi daerah, dan sebelum otonomi daerah, kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 1947 sampai kurikulum 1999. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ke karakteristik KTSP. Karakteristik KTSP yaitu yang pertama, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Sekolah dan satuan pendidikan juga diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan dari masyarakat. Yang kedua itu adalah partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan yang merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Selanjutnya itu yang ketiga ialah kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksanaan kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integriti profesional. Kepala sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang bekerja sama dengan komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Guru-guru yang direkrut oleh sekolah merupakan pendidik profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan peserta didik. Yang terakhir ialah tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan KTSP merupakan hasil sinergi atau synergetic effect dari kolaborasi yang tim yang kompak. Oke, untuk selanjutnya yaitu tujuan khusus penerapan KTSP, yang dimana di sini terdiri dari 3. Yang pertama adalah peningkatan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kematerian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia. Kemandirian setiap sekolah dalam menggali
dan memaparkan potensi dan sumber daya akan menentukan gitu kualitas sekolah yang bersangkutan. KTSP sebagai kurikulum operasional memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah dan sesuai dengan karakteristik sekolah. Untuk itulah mereka dituntut untuk melakukan inisiatif dalam menggali secara mandiri berbagai potensi dan sumber daya. Yang kedua ialah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, sekolah hanya berfungsi melaksanakan kurikulum yang telah disusun secara terpusat. Sekolah, apalagi masyarakat, kurang atau tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kurikulum. Akibatnya, peran sekolah terlebih lagi masyarakat sangat terbatas. Tidak demikian dengan KTSP sebagai kurikulum operasional. KTSP menuntut keterlibatan masyarakat secara penuh, sebab tanggung jawab pengembangan kurikulum tidak lagi berada di pemerintah, akan tetapi di sekolah. Sedangkan sekolah akan berkembang manakala ada keterlibatan dari masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi antar satuan pendidikan. Dengan KTSP-nya tidak lagi hanya berkosi gitu ya sebagai pelaksana kurikulum yang telah diatur pusat, akan tetapi juga sebagai pengambil keputusan tentang pengembangan implementasi kurikulum. Melalui KTSP diharapkan setiap sekolah atau satuan pendidikan akan berlomba-lomba dalam menyusun program kurikulum dan dapat mengimplementasikannya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dasar penyusunan KTSP. Dasar penyusunan KTSP itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama landasan empiris dan yang kedua itu landasan formal. Yang pertama, landasan empiris. Yang menjadi landasan empiris diantaranya adalah yang pertama, adanya kenyataan sebanyak kualitas pendidikan kita, baik dilihat dari sudut proses maupun hasil belajar. Yang kedua, ialah Indonesia adalah negara yang sangat luas, yang memiliki keberagaman sosial dan budaya, potensi dan kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga ialah peran sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum yang bersifat fasib. Selanjutnya itu landasan formal. Yang menjadi landasan formal KTSP disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Oke, materi selanjutnya yaitu prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan siswa serta lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir itu seimbang antar kepentingan nasional dan daerah. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan komponen dari KTSP, di mana di sini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ialah tujuan pendidikan, sehingga satuan pendidikan, yang dimana itu tujuan pendidikan 3 satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 26 dikemukakan, yakni tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua ialah tujuan pendidikan menengah
meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Komponen KTSP yang kedua di sini ialah struktur, program, dan muatan kurikulum KTSP. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Yang pertama ialah kelompok mata pelajaran agama sebagai sebagai akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran negara dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang terakhir itu ada kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Komponen KTSP yang ketiga ialah kalender pendidikan. Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar fisik. Dan komponen KTSP yang terakhir ialah silabus dan rencana pembelajaran. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian berdasarkan silabus yang disusun. Guru bisa mengembangkannya menjadi rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM bagi siswanya. Selanjutnya itu proses penyusunan KTSP di sini terdiri dari 2 indikator. Yang pertama adalah analisis konteks dan kedua adalah mekanisme penyusunan. Analisis konteks terdiri atau meliputi yang pertama mengidentifikasi standar isi dan standar kemampuan lulusan sebagai sumber dan acuan penyusunan KTSP. Yang kedua menganalisis kondisi yang ada dari satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya dan program-program. Yang ketiga menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar, komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sumber budaya. Yang kedua ialah mekanisme penyusunan terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK terdiri dari guru PAUD dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota di dalam kegiatan ini. Penyusunan melibatkan komite sekolah dan narasumber serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab yang pendidikan tingkat kabupaten atau kota untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Yang kedua ialah kegiatan penyusunan KTSP merupakan kegiatan dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk sekolah atau madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran. Dan yang terakhir ialah berlakuan dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten kota untuk SD dan SMP yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan provinsi untuk SMA dan SMK. Oke, sekian infografis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.